Eh, kita mulai dari syaratnya dulu. Al-maddatus saniyah, materi kedua tentang haji ini adalah fi syuruti wujubiha, tentang syarat-syarat wajib haji. Yustaratu li wujubil haji wal umrati 'alal muslim as-syurut al-atiyah. Disyaratkan bagi orang yang berhaji dan umrah itu dari orang-orang muslim itu dengan beberapa syarat berikut. Satu, al-Islam. Jadi tidak pernah sedikit pun digubris orang non muslim disuruh berhaji. Kalaupun berhaji pernah disinggung sebelum Islam datang. Cara-cara orang kafir Quraisy itu di Ka'bah itu memang unik. Di antaranya mereka melakukannya dengan cara yang aneh. Laki-laki di waktu siang hari, perempuan waktu malam hari. Tapi laki-laki ketika berhaji dulu, orang kafirnya itu siang hari telanjang semuanya, sambil menari-nari di depan Ka'bah keliling dan bernyanyi. Tapi di malam hari untuk perempuan telanjang juga, tapi perempuan sama perempuannya saja nyanyi-nyanyi. Itu yang disingkirkan oleh Islam. Yang kedua, Ka'bah itu adalah tempat yang sangat sakral dalam agama Islam, bahkan dalam agama nabi-nabi sebelum, karena satu aliran di situ dalam bertauhid kepada Allah. Namun ada ayat yang penting kita ingat yang mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia itu adalah sebuah rumah yang ada di sebuah bukit kecil. Itu namanya Bakkah. Bahasa Sasak Bakkah itu gegumuk, tapi penuh berkah. Sehingga dulu bangunan Ka'bah itu ada di sebuah bukit kecil. Orang yang lalu lalang di sana sini selalu nampak Ka'bah. Nah, yang lebih unik lagi, Ka'bah itu berada di sebuah bukit kecil, bukannya bukit tanah, tapi bukit batu cadas loh. Di atas bukit kecil ini, disitulah sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi antara Siti Hajar bersama anaknya. Nah, pada saat itu, ya, peristiwa itu diabadikan dalam ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Di situ ada nilai-nilai yang terukir di balik ritual itu untuk mendidik jiwa. Tapi kita seringkali tidak begitu memahami simbol demi simbol dalam ibadah pada Islam. Di antaranya, Nabi, panjang sejarahnya kalau itu saya ungkap dari situ ya. Yang awalnya Nabi Ibrahim beristrikan seorang perempuan namanya Sarah. Tapi itu lama beristri tidak punya anak. Akhirnya Ibrahim melapor kepada Sarah, aku ingin punya keturunan yang bisa melanjutkan tugas saya dari Allah ini. Sarah ngerti kalau dia tidak bisa memberikan keturunan gitu saat itu. Kalau itu maunya Ibrahim, saya yang carikan perempuan. Nah, Nabi Ibrahim setuju. Maka Sarah mencari perempuan. Ini Hajar ini adalah teman akrabnya Sarah. Ditunjukkan itu, ya sudah. Nah, tetapi ini jadi bahan ujiannya. Waktu itu Nabi Ibrahim berada di Palestina. Nah, begitu dia nikah dengan Siti Hajar, datang wahyu, tinggalkan Sarah di Palestina, kau berangkat ke Makkah.
melintasi padang pasir dan padang sahara yang tidak ada manusia di situ. Itu jaraknya 3000 kilo loh. Kalau di Indonesia itu ujung Sumatera dari Lampung sampai Aceh, jalan kaki. Anehnya, begitu sampai di Mekah, Ibrahim bingung. Tidak ada ciri-ciri kehidupan. Mau apa di situ? Orang tanah gersang, bebatuan. Tapi karena dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya karena dia menjalankan perintah Allah. Karena yakinnya Ibrahim, maka Allah terus memberikan perlindungan kepada Ibrahim. Disitulah Siti Hajar hamil. Itu ceritanya. Nah, begitu hamil Siti Hajar, sesuai dengan batas kebiasaan perempuan lah, lahirlah Nabi Ismail. Ini singkat cerita ini. Bayangkan di dekat Ka'bah itu yang berada di sebuah bukit, ada di sampingnya dua bukit berderet tapi berjarak. Itu Safa dan Marwah. Jarak Safa dan Marwah itu 600 meter. Kan lebih dari setengah kilo. Nah, itu dulu sebelum dibangun Masjidil Haram, dia nampak dari mana-mana. Karena tanah terbuka. Di Ka'bah itu tanah terbuka. Jadi sehingga orang-orang lalu lalang, oh itu Ka'bah. Itu Bukit Safa, itu Bukit Marwah. Nah, ketika Siti Hajar melahirkan Ismail, lahir tanpa seorang bidan, tanpa bantuan seorang belian anak, tidak ada apa-apa, di tempat yang sepi lahirlah Ismail alaihissalam. Di saat gersang, panas terik, di tempat yang gersang, hampir boleh kita katakan tidak ada ciri-ciri kehidupan di situ. Nah, setelah seminggu Ismail lahir, kekeringan itu menjadi-jadi. Lalu bingung Siti Hajar mencarikan air untuk minumnya Ismail yang baru berumur 7 hari. Menangislah meronta-ronta Ismail, kehausan. Lalu saking karena bagaimana anak saya, kata Siti Hajar. Tidak terasa kalau dia baru melahirkan 7 hari. Lari dia menuju ke Bukit Safa. Bayangkan 600 meter dalam keadaan baru selesai melahirkan. Dimbudui sabuk malah, darah belian, apalagi widan, lari sampai puncak Safa, tengok sana, tengok sini, kanan kiri bawah atas tidak ada, balik lagi ke Marwah 600 meter, tengok kiri kanan bawah atas di Marwah tidak ada, balik lagi. Bayangkan seorang perempuan baru melahirkan anak tanpa bidan, tanpa sabuk, tanpa apa-apa, lari bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Anda bisa bayangkan, kalau 600 meter kali 7, udah berapa meter? Udah berapa kilo itu? Lebih 3 kilo kan? Mu dengan ini baru anak suruh play 7 kilo, 2 kilo berembih. Tapi itu dengan tabah dia. Nah, setelah larinya yang ke-7 kali, dia lihat di kaki Ismail yang meronta-ronta kehausan, basah dalam sejarahnya. Nah, dia melihat basah pasir di situ, itu yang dicakar oleh tangannya Siti Hajar. Dicakar tangan itu, muncratlah air. Muncratnya ini teriaklah Siti Hajar mengatakan Zam-zam, Zam-zam. Bendung-bendung itu artinya. Jadi dam-dam lah muncrat itu. Maka sampai sekarang disebut Telaga Zam-zam. Anehnya, air itu muncrat dari sebuah bukit, bukitnya bukit batu, batunya batu cadas. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, tidak pernah kurang airnya. Benar ayat tadi mengatakan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Kata mubarakan itu penuh berkah. Sampai sekarang, bahkan dunia sudah menyicip air Zam-zam. Sejak itu sampai sekarang seterusnya. Nah,
Eh, jadi ini kembali kepada sejarah tadi itu ya, untuk kita bicara tentang syarat-syarat Islam, apa syarat-syarat haji. Itu yang diabadikan di dalam Islam. Napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim, napak tilas perjuangan Siti Hajar, napak tilas perjuangan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Itulah ibadah haji. Sehingga ibadah haji adalah ibadah demonstratif, adalah mewujudkan napak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kita lihat syaratnya. Yang pertama adalah al-Islam. Fala yutalabu ghairul muslim. Tidak pernah dituntut orang selain muslim. Ya hujju bihajjin, untuk melakukan haji. Wala bi umratin, apalagi umrah. Wala bi ghairihima, tak ada juga yang dituntut lain-lain selain keduanya. Min anwa'il ibadah, daripada berbagai macam ibadah. Jadi orang non-muslim tidak ada tuntutan ibadah. Kalau ada orang non-muslim pura-pura ibadah seperti kita, maka jelas ibadahnya pura-pura. Itu mohon maaf, jangan salah paham. Orang yang mohon maaf ini, kita pakai bahasa sini aja, sateparan dengan beragama dua, si pacun sembayang rua. Ngerti nggak kira-kira? Bingung doa. Itu orang agama dua. Jadi dengan beragama dua si pacun sama apa lagi subuh. Bejulun doa mah nih. Bisa paham? Pura-pura itu. Kenapa? Karena dia tidak kena dengan khitab. Khitabnya adalah orang muslim. Jadi tidak masuk dalam ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tidak kena hai dia. Jadi yang kena hai yang beriman. Dia tidak beriman, ya tidak hai. Jadi orang yang beragama dua tidak kena khitab, tidak kena hai. Tapi dia kelihatannya rajin sekali untuk menutup diri itu. Nah, anehnya orang Sasak memberi namanya Tusela. Dari kata tahu salah. Tahu itu kan manusia. Salah itu ya salah. Anehnya itu orang mau berubah jadi baik, dia acong jari, bawi. Ya, kenyataan ini lagu-lagu penampilan ya, show only. Nah, tidak kena khitab itu. Jadi yang kena khitab untuk sholat, untuk ya haji adalah Islam. Iz al-imanu syartun fi sihhatil a'mal wa qabuliha. Kenapa Islam disebut di sini dalam syarat haji? Karena iman itu termasuk syarat yang mengesahkan amal-amal seluruh dan bisa diterima. Kedua, khitab untuk wajib haji itu adalah akal. Jadi tidak pernah dikhitab oleh Islam itu orang yang tidak berakal. Kalau kita mengkhitab, kalau kita mengarahkan satu kehendak kepada orang yang tidak berakal, maka yang mengkhitab ini yang salah. Masa orang tidak berakal kita mau khitab? Masa orang tidak berakal kita mau ajak berkolaborasi? Kita yang salah. Sehingga orang yang berakal lah yang menjadi syarat untuk haji. Yang ketiga, bulugh, balik. Ada riwayat panjang dalam hadis sahih baik di Subulus Salam atau di matanya Bulughul Maram, juga di kitab-kitab hadis lainnya tentang seorang yang di musim panas ada perempuan bawa anak menuju ke Mekah, bertemu dengan Nabi sama-sama di atas kendaraan onta. Karena perempuan itu lihat Nabi, langsung perempuan itu memperlihatkan anak kecil itu. Wahai Rasul, apakah ini berhaji? Gitu. Dia tunjuk anak itu. Rasul menjawab, tidak, karena anak kecil. Kenapa? Karena belum balik. Nah, kenapa yang belum balik itu dari khitab?
Ada hadis Nabi mengatakan begini, "Idla taklifa ala sabi hatta yablugha." Karena tidak ada beban kepada anak kecil sampai dia balik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an salasatin." Diangkat catatan pena itu dari 3 hal. Tidak mencatat, pena itu tumpul dia. 1, anil majnun hatta yafiqa, terhadap orang gila sampai sembuh. Wa anin naim hatta yastayqiza, orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. 3 poin ini ya, anak kecil, orang gila, dan orang tidur, apapun yang dia lakukan pada saat seperti itu tidak pernah salah. Misal karena kode mau tutulain jauh adik, marah dengan liwat lecok sila adik. Anak itu masih kecil, tidak salah secara hukum. Berarti tidak kenaranya kanak. Jadi kanak nu apapun yang gawe pasti dengan toa sabar aran jak kanak. Lagunanya dengan toa jadi kanak. Aran jak toa. Kenyataan ini jadi dengan toa. Nah, kemudian orang tidur sampai sadar. Nah, ada kebiasaan orang tidur suka mengigo ketika tidur. Demi mulai pidato. Lagu itiram, tudu dayun. Apa sanguni yang kenyakan sadar, iya pun yang kenyakan tiram. Ngasih apa yang baru, apun itu tiram, lagu pidato. Nah itu tidak ada hukum. Kemudian anak kecil sampai dia, kemudian orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Nah ini sak jogang ini perlu diteliti nih, biar tingkat kejogangan. Nah ini sak jogang-jogangan. Nah, berarti sadar-sadaran. Minta sadar, minta jogang. Ada kena jogang setengah atau sadar setengah ini jogang-jogangan. Pada kena di sadar-sadaran. Enggak kena semuanya itu dengan catatan. Jadi orang balik itu normal. Normal itu paham, ngerti dengan apa yang menjadi kewajibannya. Nah yang keempat syarat haji itu, nah ini yang syarat yang tidak ada di ibadah lain, itu istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia untuk berhaji ya, jikalau dia mampu berjalan. Kata istita'ah. Ada dibahas kalimat ini, kata istita'ah itu apa sih standar istita'ah? Kira-kira ada orang arisan untuk haji. Istita'ah Anda. Kan istita'ah itu mampu secara harta, mampu secara fisik. Mampu secara harta itu dia mampu biaya dirinya dalam berangkat haji, dan mampu membiayai orang yang ditinggalkan, dan aman dalam perjalanan. Kalau terjadi gesekan misalnya, tidak mampu secara ekonomi, tidak dipaksakan. Namun ini pertanyaan berembir dengan arisan untuk haji. Kira-kira masuk istita'ah apa enggak? Sementara ada ayat mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Sudah jelas mana yang mendapat petunjuk dan mana yang menyimpang. Ini sebuah dialog saja ya tentang arisan yang tadi itu. Terserah nanti bagaimana jamaah memahami, memilih arisan untuk haji, silahkan kalau mau. Kalau tidak, ada yang membahasnya dengan mengatakan belum dikatakan istita'ah, karena syarat haji itu punya kemampuan total. Nah, ya, jadi ada 4 syarat untuk haji itu. 1, Islam. 2, berakal. 3, balik. Yang keempat, istita'ah, ada kemampuan. Yang tidak baca semuanya ini
celana panjang. Itu syarat haji, ya. Kemudian ada namanya arkanul hajj. Al-madatul rabi'ah bir ruknil al-awwal min arkanil haji wal umrah. Materi keempat, rukun yang pertama daripada rukun-rukun haji dan umrah. Arkanul hajj, rukun haji, wal umrah dan wal umrah. Lil haji arba'atu arkan. Haji itu ada memiliki 4 rukun. Wahiyas, yaitu 1 ihram. Kenapa namanya ihram? Di dalam sholat ada namanya takbiratul ihram. Dalam haji namanya pakaian ihram. Nanti arah zakat dia. Ihram ini. Kata ihram itu ada pada sholat namanya takbiratul ihram. Pada haji namanya pakaian ihram. Ketika memakai pakaian ihram itu dia berniat nanti untuk pelaksanaan haji. Jadi rukun haji yang pertama ihram. Yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Yang ketiga sa'i, lari antara 2 bukit, baina Safa wal Marwah. Yang keempat al-wuquf bi Arafah. Nah ini 4 ini. Palau saqata minha ruknun la batala al-hajju. Kalau satu saja gugur di antara rukun ini, salah satu tidak ada di antara yang 4 ini, gugur hajinya tahun depan berarti. Tidak bisa ditempel dengan apa-apa. Tidak bisa diganti dengan namanya dam. Jadi dari 4 poin ini ada nilai tersendiri yang penuh dengan hikmah, dan itu yang disebut dengan simbol. Simbol apa di balik ihram? Simbol apa di balik tawaf? Simbol apa di balik sa'i? Simbol apa di balik wukuf? 4 ini. Nah simbol ini kalau tidak pandai kita petik, akhirnya haji hanya santai-santai doang lah. Seperti yang kita bahas kemarin. Seandainya dia seorang pejabat pergi haji, ya gupuh isi masa cuti 12 jeluh. Jadi haji plus, cuma mahal-mahal pokok selesai 12 jeluh. Iya kayak atur nenek. Haji itu sudah keluar aturannya. Gupuh sih cuti. Andai kata dia seorang kaya raya, hajinya adalah untuk piknik. Bilang tahu lalu piknik di Ka'bah. Seandainya dia seorang pedagang, sambil haji sambil jauh barang, bisnis sambilan namanya. Akhirnya hajinya haji 9, urutan 9 tahu. Permintaan mereka yang haji ke-9 karena hajinya haji sambilan. Seandainya dia seorang alim sampai sana debat. Seandainya dia seorang miskin sampai sana cari uang. Tapi jangan disalahartikan, nanti ada pembahasan khusus itu panjang lebar. Nah, kira-kira kalau kita bahas tentang apa simbol yang ada pada pakaian ihram. 1, ihram itu putih. Simbol apa pada putih? Ikhlas, tulus, mengembalikan masalah kepada Allah. Kedua, tidak berjahit. Apa simbol yang ada pada pakaian tidak berjahit? Kain kapan? Ada jahitan kain kapan? Ini mana milih mesen jahitan lebih berjunun sosok. Nah simbol di situ. Jadi ketika berhaji itu adalah luar biasa nilai yang terselip di balik itu sampai ihram ini. Nah ihram itu pakaian disebut ihram karena begitu sudah mulai memakai ini haram melakukan hal-hal lain. 1, tidak boleh potong kuku, padahal di milik Bali bisa kerik, kuteknya. Kedua, tidak boleh cabut rumput. Ada pupak nani di Masjidil Haram, api adembot. Lagu lain di zaman Nabi penuh benes. Ketelu, tidak boleh buru binatang. Binatang apa itu buru? Bertondong. Nah. Jadi ketika orang ihram itu ada perbuatan-perbuatan halal menjadi haram. Menjadi tidak boleh. Pertama tidak boleh potong kuku ketika sudah ihram.
simbol tidak boleh menyakiti diri. Karena di luar haji boleh potong kuku. Begitu haji dilaksanakan kok tidak boleh. Simbol tidak boleh menyakiti diri. Kedua, tidak boleh cabut rumput. Padahal di Narak Pupal itu, tapi itu simbol tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Yang ketiga, tidak boleh memburu binatang walaupun darat apa-apa. Tapi tetapnya tidak boleh. 3 poin ini menandakan begitu orang sudah pakai pakaian ihram, Anda tebar rahmatan lil alamin. Suci, bersih, tidak terkendala apa-apa, tebar kasih sayang di alam semesta. Itu ihram. Yang kedua, tawaf. Kenapa si tawaf itu lari begitu keliling? Dan kenapa harus 7 kali? Kenapa tidak satu aja? Kunti lalu. Ente lu masih kunti 5. Arak salain jumlah 5. Anin siwa. Nah, biru lalu. Nah, kenapa 7 kali? Nah, tawaf itu dikata tawaf ya tufu tawaf ya, tawafatan ya. Keliling 7 kali. Arahnya ke sini. Kalau saya contohkan begini ya. Ini model begini loh, Bakkah itu. Sehingga itu menjadi nama daerah Bakkah Mekah. Ini nama apa? Gumuk nih. Terus lari ke sini. Nah, di sini ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah. Sekarang dibangun masjid di sini. Semua lingkup ada dalam masjid yang dulu tidak ada. Setelah masuk, dulu terbuka ini. Sehingga dalam ayat mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarak. Nah, setelah dibangun masjid ini, tetap ini bangunan Ka'bah. Di sini ada namanya Hijr Ismail. Di sini ada namanya Maqam Ibrahim. Sehingga di sini ada garis coklat. Biasanya kalau saya itu ada garis coklat. Di sini tempat sumur Zamzam. Baru masuk wilayah masjid. Nah, arah yang lari ke sini untuk Bukit Safa. Lari ke sini. 1. Ini tawaf. Sa'i. 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar di sini tahallul namanya. Selesai. Tapi di sini dulu. Orang mengumpulkan 7 kali di sini. Kenapa mesti 7? Ada hadis mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang kepada yang ganjil. Coba saja makna ganjil itu apa? Ada 2 makna ganjil. Ada ganjil dalam bilangan dan ada ganjil dalam kejadian. Apa bedanya ganjil dalam bilangan dan ganjil dalam kejadian? 1, 3, 5, 7, 9 itu ganjil dalam bilangan itu. Tapi ganjil dalam kejadian, itulah yang namanya mukjizat pada para nabi. Dan itulah namanya karamat untuk para wali. Nah, itu namanya istidrak para tukang seher. Nah, 2 itu selung keper. Kira-kira apa? Kalau barang dikelaka. Amparan. Ganjil enggak? Ganjil itu. Jadi ada ganjil dalam bilangan, ada ganjil dalam kejadian. Nah, ketika keganjilan itu terjadi kepada para nabi, itu namanya mukjizat. Contoh, ketika Nabi perang, panas luar biasa, sahabat kehausan, mau wudhu lagi, Nabi menjadi kesana kemari dengan para sahabat, tidak ada. Tiba-tiba keluar mata air dari celah-celah jari. Ganjil tidak ini? Dan ini ganjil apa namanya? Ganjil kejadian kan? Kejadian ini ganjil ini. Ganjil itu sesuatu yang terjadi tidak pada umumnya. Dan itu dalam bahasa Arab disebut kharikul adat. Ini ganjil juga. Nah, bayangkan
Dari mana kira-kira air ini keluar yang bisa memenuhi 80 orang minum wudu? Mungkin kira-kira lengannya lakung. Ganjil ini namanya ganjil kejadian. Ganjil juga. Nah, tapi tawaf ini ganjil apa? Ganjil jumlah dan ganjil kejadian, dua-duanya di situ. Pertama 7, ya ganjil jumlah, ya. Di sana juga ganjil kejadian. Di tempat di saat orang-orang tawaf itu, orang yang tawaf ini dikawal, di kanannya malaikat, di kirinya setan. Dua-duanya ini kiri kanan ikut tawaf. Kanan malaikat ikut tawaf, kiri iblis ikut tawaf. Sehingga tidak sedikit orang yang tawaf kehilangan uang. Saya minum tawaf. Uli-uli telan kepeng kertas padahal ini kepeng karena berjubel-jubel orang hilangan itu. Di tiap-tiap putaran orang berharap di sini ada namanya Hajar Aswad untuk dapat mencium dan memasukkan kepala di lubang Hajar Aswad. Ada apa ini? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Masukkan kepala dan itu menjadi salah satu yang sangat disunatkan dalam melaksanakan haji. Pada suatu saat Umar dengan bahasa keras di tengah-tengah orang banyak dituding itu batu. Batu, kamu batu ya batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Cuma karena Rasulku melakukan seperti ini, ya aku lakukan seperti ini, bukan karena kamu batu. Nah, itu loh. Artinya apa? Jangan membanggakan sesuatu yang tidak punya manfaat dan mudarat. Cuma itulah perintah menjalankan Allah. Semua orang melihat apa kena nomor si libati di batu. Dan dia begitu surah lantang, batu. Ya batu ya batu. Batu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Cuma Rasulku melakukan ini. Kenapa Rasul melakukan itu? Ya perintah Allah. Kenapa Allah perintahkan Rasulku itu? Supaya jangan sombong bahwa di hadapan Allah batu pun punya nilai. Nanti yang batu pumbung ngaruh. Padahal batu pumbung yang mahal. Apalagi batu itu. Padahal batu akik. Nah, kadang-kadang berjin. Batu akik. Banyak di situ orang kena tipu. Batu akik ini. Ini gara-gara batu-batuan ini. Terus mutar. Kenapa arahnya ke sini? Itu ternyata para ahli itu edaran darah dan apa di dalam diri ini, di hati itu arahnya ke sana. Itu menurut para ahli di bidang itu. Itu hikmah di balik tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Lari antara Bukit Safa dan Marwah yang jaraknya 600 meter. Kita aja yang laki-laki begitu lelah. Ini perempuan berungkah anak mati. Lagu boleh Siti dan Siti Hajar. Orang Nabi Adam aja dalam sejarahnya tinggi badannya 60 hasta. Berarti 60 hasta itu sama dengan 20 meter. Nah, bega repot ya potongannya tangkong dia. 20 meter. Lebar badannya 8 meter. Bang Bibayu ngekong-ngekong litin. Sayang ngonek, sayang kode. Itu wah sisa-sisa. Kita sisa-sisa dan itu ada dalam kitab Tambihul Ghafilin, ya. Tapi di situ dijelaskan fadilati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau remehkan walaupun kecil. Mengalahkan yang besar-besar itu. Jangan kau remehkan umat Muhammad itu di akhir waktu, justru dia yang menang. Di ngolek lo ngantih ketemu surga, lainnya wai ngantih kenani. Ganti itu. Nah, itu apa namanya? Tentang sa'i. Sa'i itu adalah simbol perjuangan. Jangan menyerah. Pasti ada jalan. Jangan lemah. Allah akan berikan kekuatan. Jangan putus asa, karena Allah tidak suka orang putus asa.
Karena Allah menyambung asa. Kita putus asa sementara Allah menyambung asa. Bagaimana antara putus asa dengan menyambung asa? Nah, jadi sa'i adalah simbol perjuangan. Nah, yang keempat adalah wukuf. Dalam hadis disebutkan al-hajju Arafah. Wukuf di Arafah. Haji itu Arafah. Arafah secara bahasa itu mengenal diri. Mengenal diri ini siapa, Tuhannya siapa. Kenapa begini dalam hidup ini? Orang yang tahu dirilah yang tahu Tuhan. Dan orang yang tahu Tuhan tidak mampu berbahasa. Yang ada adalah rasa. Rasa tidak bisa diceritakan karena rasa tidak pernah bohong. Nah, itu 4 poin yang dikatakan rukun haji. Kalau satu tidak ada di antara rukun haji ini, batal. Tahun depan lagi. Mau giliran. Ini namanya rukun. Rukun tidak bisa diganti dengan apapun. Nah, umroh apa bedanya umroh dengan haji? Walil umrati salasu arkan. Kalau tadi walil haji arba'atu arkan. Kalau umrah salasu arkan. Teteh sekit doang. Umrah itu ada 3 rukun. Wahia al-ihram, pakai pakaian ihram. Yang jadi kasar, kadu pakaian seharam. Maka kadu pakaian haram. Dia saya al-ahlal atau al-halal. Kenapa pakai pakaian haram? Pakai pakaian halal kok. Padahal itu maksudnya adalah begitu pakai pakaian ini ada beberapa hal yang halal tadinya menjadi haram. Pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i. Yang tidak ada dalam umrah itu adalah wukuf di Arafah. Itu aja bedanya. Ya. Nah, itu tentang rukun haji dan rukun umrah. Ya. Berikutnya sekarang. Wajib haji. Nah, wajib haji ini nanti kalau terjadi misalnya tidak bisa dilakukan dengan baik karena ada sesuatu kendala, ini bisa diganti dengan apa yang disebut dengan dam. Dam itu dalam bahasa Arab artinya darah, bukan bendungan. Itu jalui dam tadi. Ada dam keluncing dia. Nah, dam itu maksudnya begini. Ketika orang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan wajib haji, maka yang melanggar aturan wajib haji itu dia bayar dam. Dam itu identik dengan membeli seekor kambing lalu dia gorok. Ketika digorok darahnya keluar, itu namanya dam. Dalam bahasa Arab damun, darah. Nah, terlanjur menggunakan kata-kata dam, setiap kesalahan kamu harus bayar dam, padahal bayar denda sebenarnya. Ya, tapi pakai dam. Nah, kita lihat dia. Wajib haji. Al-muradu minal wajibat al-a'mal allati law turika ahaduha. Yang dimaksudkan dengan wajib-wajib haji yaitu wajib dalam amalan haji allati law turika, yang kalau ditinggalkan ahaduha, satu di antaranya, la wajaba ala tariki, niscaya wajib atas orang yang meninggalkannya itu damun, tebusan atau denda atau dam. Awsiyamun atau puasa. Ya. Asrati ayyam 10 hari. In ajaza anid dam, jika tidak mampu bayar dam. Wa wajibatul ihram salasatun. Wajib ihram itu ada 3. Wahia yaitu al-ihram minal miqat. Nah, ihram mulai dari miqat. Ya. Miqat itu bahasa Arab dengan para bawa kedit. Meli miqat tu ni Mekah dalam miqat. Miqat itu tempat orang memulai pasang niat. Jadi dia wah miqat tu ni. Dari jauh tergegetak. Nah, miqat ini adalah tempat memasang niat ketika ihram, baik miqat untuk haji maupun miqat untuk umrah. Nah, sekarang miqat untuk haji. Wahwa al-makanul ladzi haddadahu as-syari', itu tempat yang telah ditentukan batasnya oleh Allah, itu namanya syari', membuat orang-orang lil ihram, bagi orang ihram, indahu, padanya, ya, bihaitsu la yajuz, dengan tidak boleh ta'addihi, melewatinya,
biduni ihramin, tanpa memakai ihram. Liman kana yuridul hajja, bagi mereka yang mau berhaji, ya, awil umrata, atau bagi yang mau umrah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, memberikan waktu oleh Rasulullah SAW li ahli Madinah, untuk penduduk Madinah, Zatul Hulaifah. Nah, ini namanya tempat orang pasang niat untuk ihram. Namanya ada yang menyebutnya Zul Hulaifah, ada yang mengatakan Zatul Hulaifah. Jadi Zul Hulaifah untuk penduduk Madinah. Wali ahli Syam, untuk orang Syria, Al-Jahfah. Di Jahfah ini dia pasang niat ihram. Wali ahli Najd, di menurut penduduk Najd, Karnal Manazil, di daerah namanya Karnul Manazil. Wali ahli Yaman, bagi ahli penduduk Yaman, dia mulai pasang niat ihram itu di Yalamlam namanya, nama tempat. Qala fahunna lahunna, maka di situ bagi mereka yang berhaji. Waliman ata alaihinna, bagi yang datang melewati itu, min ghairi ahlihinna, bukan ahli di situ. Liman kana yuridul hajja, bagi yang mereka yang berhaji wal umrah. Paman kana dunahunna, bagi selain itu, pamahal lahu min ahli, maka nanti itu akan dia pilih tempat dari mana jalurnya. Wa kadzalika hatta ahlu Makkah, begitu juga sampai penduduk Makkah, yuhilluna minha, dia akan ihlal. Ihlal itu raf'us saut bit talbiyah, ya, nawiyan an-nusuk. Dia ihlal itu artinya bersuara keras mengatakan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Di situ sebelum ucap itu, di situ pasang ihram dan pasang niat. Dan nama-nama tadi itu adalah tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Nah, itu yang pertama tentang ihram. Yang kedua adalah at-tajarrud minal makhit. Pakaian yang dipakai itu harus sunyi daripada jahitan. Tidak ada jahitan. Simbol apa itu? Nanti kita bahas simbolnya. Fala yalbasul muhrim sauban wala qamisan wala burnusan. Tidak memakai oleh orang yang ihram itu baju, ya, sauban pakaian, qamisan baju, burnusan termasuk baina jubah wa ghairu jubah, ya. Lamun dengan Arab kan tapi oleh roak mata naik itu namanya apa? Jilbab. Nah, itu salah dengan Indonesia nih. Di Mina dengan ini gaduk kerudung, ibu jilbab dia. Salah itu. Jilbab itu pakaian yang dipakai oleh laki maupun perempuan dari pundak sampai mata kaki. Itu namanya jilbab. Ni otak dong kerudung, jauh jilbab ini. Padahal itu pakaian yang di wajah, di muka, di kepala itu namanya khimar dalam bahasa Arab. Bukan jilbab, tapi khimarun. Nah,